Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera untuk para petani walet dimanapun Anda berada. Jadi pada video kali ini saya akan memperlihatkan settingan volume yang saya gunakan. Dimulai dari ampli Pyro. Jadi saya di sini menggunakan dua ampli. Yang pertama itu ampli Pyro MW88 dan yang kedua itu ampli LED 2121T. Di sini saya menggunakan inap bayangan revisi. Untuk panggil saya gunakan SP Tombak Raya milik Andi Sufar. Ini juga SP bayangan revisi, inap bayangan revisi dari Andi Sufar. Dan suara hexa di sini saya gunakan yaitu CP Super Hexa, dan suara panggil 2 yaitu SP Tarik Senja. Jadi saya di sini menggunakan dua suara panggil, yaitu saya kombinasikan SP Tombak Raya dengan SP Tarik Senja. Jadi inilah. Jadi di sini saya tidak pernah merubah apapun. Ini banyak sekali sarang laba-laba. Dan teman-teman, kita juga akan memperlihatkan dari DB. Jadi kita menggunakan di sini base sound meter. Ini dia. Kita menggunakan base sound meter untuk mengukur kebisingan dari suara panggil ataupun suara inap yang saya gunakan. Jadi di sini kita tidak menggurui siapapun. Yang mau menggunakan setelan volume yang saya gunakan bisa tetap stay di channel ini, karena saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit agar teman-teman bisa memahami tentang setelan volume yang saya gunakan. Jadi pertama-tama dulu teman-teman, saya mau memperlihatkan setelan volume yang di sini ya teman-teman. Kita dekatkan dulu di sini. Ini tidak kentara ini teman-teman. Jadi kita gunakan dulu senter ya. Di sini tidak kentar teman-teman, tidak jelas. Ya, ini mungkin teman-teman bisa lihat setelan volume untuk suara panggil yang ada di LMB seperti ini teman-teman. Arah jarum jam sekitar setengah 9 atau 8.30. Untuk tarik yang ada di lar ataupun yang ada di void ini sekitar jam 8 ini teman-teman. Ini saya gunakan suara panggil SP Tombak Raja. Adapun untuk inap, ini dia inap berapa ini. Untuk suara inap yaitu suara inap bayangan revisi yaitu di arah jam 8. Ini teman-teman bisa lihat. Dan perlu diketahui teman-teman sebelumnya bahwa apabila kita sudah menyetel volume untuk suara panggil dan inap, jadi usahakan teman-teman jangan diotak-atik. Usahakan gunakan kesabaran dalam berbudidaya burung walet. Ini saja saya tidak pernah otak-atik. Ini bisa dilihat banyaknya sarang laba-laba yang menempel ini teman-teman. Ini
bukti bahwa saya tidak pernah mengotak-atik setelan volume yang saya gunakan. Ini banyak dari banyaknya sarang laba-laba. Adapun untuk heksa kita gunakan di sini. Mana ini? Ini dia. Heksa ini dia teman-teman. Supaya teman-teman dapat melihatnya lebih jelas ya. Ini untuk heksa saya gunakan CPX Super Hexa. Ya ini suara juga dari Andi Supar, volume 3, yaitu arah di jam 12. Untuk mid arah jam 10, treble di arah jam 1. Ini setelan volume yang saya gunakan. Bisa ditiru untuk teman-teman yang masih bingung. Di sini saya tidak menggurui. Yang mau pakai setelan volume dari saya silahkan, yang tidak mau juga silahkan disimak. Untuk suara panggil yang ada di LMB dan suara tarik yang ada di LAR, jadi saya satukan saja di sini. Jadi saya gunakan di sini suara tarik senja, SP tarik senja. Jadi volume 1 yang ada di LM maupun yang ada di LAR ya. Ini bisa dilihat. Ini saya center sekitar jam 10 sekitar 10 ataupun 10.30 boleh. Untuk mid ya ini sekitar jam 11 atau 11.30 lah. 11.30 treble. Ini dia treble di arah jam 11. Jadi saya sudah memperlihatkan semuanya. Untuk panjang kabel terutama yang dipertanyakan teman-teman, yaitu panjang kabel dari suara panggil. Untuk panjang kabel dari suara panggil, tinggi bangunan ini yaitu sekitar 10 meter. Jadi panjang kabel yang saya gunakan itu 10, kita kira-kira saya 10 sampai 12 meter teman-teman. Jadi panjang kabel yang saya gunakan itu 10 sampai 12 meter. Untuk Twitter yang saya gunakan, yang terutama di LMB ya. Jadi saya gunakan Twitter 61, Audax 61. Audax 61 3 biji untuk SP tombak raja. Adapun untuk SP tarik senja di sini saya gunakan di situ dua Twitter. Yang pertama itu Audax 61, yang kedua itu Piro, Twitter Piro. Jadi Audax 61 nya seperti ini teman-teman. Audax 61 ya. Langsung saja kita akan memperlihatkan tingkat kebisingan ya. Tingkat kebisingan di sini kita gunakan aplikasi Baston Meter. Bisa dilihat di sini teman-teman. Aplikasinya seperti ini. Ini kita klik. Setelah dibuka isinya seperti ini teman-teman. Kita simpan saya di sini ya. Simpan saya di sini. Pertama-tama jadi
kita pertama-tama mengukur kebisingan dari suara panggil. Suara panggilnya di sini saya gunakan SP Tombak Raja. Ini teman-teman bisa dilihat. Bisa dilihat arah ini jam ya, arah menunjukkan sekitar 60 sampai 65 dB. Jadi maksimal suara panggil, tingkat kebisingan suara panggil yang saya gunakan yaitu 65. Jadi untuk suara panggil di tingkat kebisingan sekitar 60 sampai 65 dB. Adapun untuk suara tariknya juga sama SP Tombak Raja. Jadi bisa disimpulkan teman-teman untuk suara tariknya yaitu sekitar 60 sampai 63 dB. Jadi kita lanjut ke suara inap ya teman-teman. Inapnya dari untuk inap
Jadi di sini teman-teman juga saya gunakan kipas ya, kipas sebagai pendingin ampli. Jadi teman-teman, di sini saya gunakan itu suara inap agak-agak nyaring ya teman-teman. Di sini bisa kita simpulkan suara inap yang saya gunakan sekitar 60 sampai 63 dB. Jadi untuk tingkat kebisingan dari suara inap yang saya gunakan itu hampir sama dengan suara tarik yang ada di lar maupun yang ada di void. Untuk kita bergeser lagi ke sini ya teman-teman ya. Untuk suara panggil karena saya menggunakan dua suara panggil. Untuk suara panggil kedua sini ya. Suara panggil kedua yaitu suara tarik senja. Jadi untuk suara tarik senja ini suara yang ada di LMB maupun suara yang ada di lar saya satukan ya teman-teman. Ya, bisa kita lihat teman-teman, ini adalah suara dari tarik senja. Ya, bisa kita simpulkan teman-teman untuk suara tarik senja ini untuk tingkat kebisingan tertinggi yaitu di sekitar 60 dB. Sekitar 60 dB. Itu untuk suara panggil maupun suara tarik yang ada di lar maupun di void. Jadi di sini kita buka-bukaan ya teman-teman. Kita buka-bukaan soal setelan volume yang saya gunakan. Yang mau mencontohi setelan volume saya silahkan, yang tidak mau marilah kita saling belajar bersama, karena di dalam budidaya burung walet ini tidak ada ilmu yang baku ya. Bisa saja kita terapkan teknik A tidak berhasil, orang lain terapkan teknik A mungkin berhasil. Untuk suara selanjutnya yaitu suara yang ada di heksagonal ya. Jadi suara yang ada di heksagonal ini adalah suara peak. Langsung saja kita ukur bagaimana tingkat kebisingannya. Jadi saya minta maaf teman-teman karena durasi video saya yang terlalu panjang, tapi ini semua saya lakukan untuk teman-teman ya. Ini suara yang ada di heksagonal, yaitu suara peak super. Jadi suara peak super heksa. Jadi untuk suara yang ada di heksagonal, jadi di angka maksimal yaitu 60 dB.
Jadi teman-teman, khusus yang menggunakan hexa, saya sarankan jangan terlalu nyaring ya, jangan terlalu nyaring. Tingkat kebisingan yang digunakan di heksagonal. Kenapa saya larang jangan terlalu nyaring? Karena apabila terlalu nyaring, itu akan mempengaruhi adaptasi walet yang ada di gedung kita. Jadi adaptasi walet yang ada di gedung kita itu biasanya akan melambat karena suara yang dihasilkan dari heksagonal ataupun burung walet yang beradaptasi tidak langsung ke suara panggil yang ada di LMB. Jadi itulah video singkat yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Jadi kesimpulannya, untuk suara panggil SP tombak raja yang ada di LMB yaitu sekitar 60 sampai 65 dB. Jadi maksimal di 65 dB. Untuk suara tarik di lar maupun di void yaitu maksimal di 63 dB, 60 sampai 63. Untuk inap tingkat kebisingannya hampir sama dengan suara tarik yang ada di lar maupun yang ada di void, sekitar 60 sampai 63 dB. Adapun untuk suara tarik senja, saya gabungkan di sini suara yang ada di LMB dan di lar. Jadi tingkat kebisingannya yaitu sekitar maksimal di 63. Untuk heksagonal maksimal di 60 sampai 63 dB. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam satu hobi, salam liur emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.